Dan setiap doa-doa Nabi Ibrahim itu tidak hanya untuk dirinya. Nah, ini luar biasa, ini salah satu contoh yang saya katakan tadi, visionary tadi, dia bukan hanya berpikir untuk dirinya, tapi dia berpikir untuk generasi ke depannya. Doanya itu selalu untuk dirinya dan untuk keturunannya. Ya Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan begitu juga anak-anakku daripada menyembah berhala. Ya, jadi doakan dirinya dan juga anak keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini juga doa yang kita temukan di dalam Al-Qur'an, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Tapi bukan dia saja, tapi katanya jadikan aku dan anak keturunanku, dzurriyyati. Dzurriyyah itu anak keturunan. Ya, jadi di sini bukan hanya anak dia langsung, misalnya Nabi Ismail ataupun Nabi Yakub, tapi dia minta keturunannya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang doakan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadikan aku dan anak-anakku, keturunanku dari orang-orang yang mendirikan salat. Ya, begitu juga ketika dia mendoakan, ketika Allah mengatakan bahwa Allah ingin menjadikan dirinya sebagai imam, katanya qala wa min dzurriyyati. Ibrahim mengatakan, begitu juga kalau bisa anak keturunanku juga jadi imam. Kata Allah, boleh saja. Tapi kata Allah, la yanalu ahduz zalimin. Tapi orang yang zalim tidak mungkin bisa jadi pemimpin. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala menyambut doanya Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi terkait dengan visinya, terkait dengan kehidupan ke depan. Begitu juga kalau kita perhatikan kekuatan rasionalnya dalam menyampaikan dakwahnya. Ya. Bayangkan bagaimana ketika dia menyuruh ayahnya, nah ini juga bagaimana dia mengajak ayahnya untuk supaya meninggalkan menyembah berhala tadi. Dia katakan, ya abadi, katanya, ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang nggak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat? Nah, itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya. Jadi dia ajak ayahnya itu tuh berpikir bagaimana kita menyembah sesuatu yang nggak bisa melihat, tidak mendengar. Ya. Tapi kan ayahnya kemudian marah, katanya, qala ya Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Kamu tuh benci dengan Tuhanku ya Ibrahim, katanya. Terus kata Ibrahim, dia merespon, oh tidak. Bukan dia katakan tidak, saya akan istighfar untukmu. Saya tetap akan mendoakan. Ya, makanya disebutkan inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi dia tidak merespon kemarahan ayahnya tadi dengan kemarahan lagi, tidak. Tapi dia katakan, saya akan berdoa untukmu. Ya, ini luar biasanya Nabi Ibrahim. Terus kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi kaumnya. Ya, ketika kalau kita dilihat ya dalam ayat Al-Quran itu disebut bahwa ketika itu Ibrahim masih muda. Ya, karena disebutkan yuqalu lahu fatan. Ya, disebutkan bahwa ada anak muda namanya Ibrahim. Ya, nah Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka ketika itu. Tapi dia biarkan satu berhala yang besar, kemudian tadi golok atau kapak yang besar tadi dia sangkutkan di berhala tadi. Ya, ketika mereka datang, mereka marah, kenapa kok hancur semuanya, katanya. Wah, ini pasti kerjaan Ibrahim, panggil dia, katanya. Nah, mereka panggil, kemudian dihakimi, ya. Terus ya tadi Ibrahim, kamu hancurkan ini. Kata Ibrahim, loh, makanya bahasanya ufil lakum, katanya. Celaka kalian, katanya. Ya, itu bahasa, itu Al-Quran sebutkan, kalian kira-kira bahasa kita, kok bodoh kali kalian, katanya. Ya, dia tanya tuh, katanya, berhala yang besar itu kan sesembahan kalian. Nah, kenapa kalian tidak menanya dia? Kan itu Tuhan kalian, tanya dia siapa yang menghancurkan ini. Terus kata mereka, akhirnya kan mereka bertanya-tanya, loh, mana bisa dia bicara? Bagaimana dia bisa berbicara mengatakan siapa ini? Maka kata Ibrahim tadi, ufil lakum. Kalau kalian tahu dia gak bisa bicara, gak bisa berikan kemudaratan, terus kenapa kalian sembah? Ya, betul-betul celaka, kata Ibrahim. Nah, itu bagaimana rasional Ibrahim tadi, ya. Kita lihat dalam menyampaikan dakwahnya. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim itu haus ilmu. Ya, haus ilmu, dia terus mengajar ilmu. Ya. Ketika ini misalnya di dalam Al-Quran disebutkan